Kebenaran adalah kebenaran. Katakan iya untuk iya, katakan tidak untuk tidak. Opi Dantos. Sobat-sobatku semuanya, masih ingat seorang yang bernama Wawan Kurniawan yang dengan arogansinya dan dengan seolah-olah dirinya seorang pejabat tinggi negara membubarkan sebuah ibadah umat Kristen, yaitu di Gereja Kristen Kemah Daud di Lampung. Setelah berproses, akhirnya Wawan Kurniawan ditangkap di Polda dan ditahan di Polda Lampung. Memang kondisi umat Kristen dimanapun berada pada saat ini selalu ditekan oleh mereka yang mengatasnamakan umat Muslim, umat Islam, yang padahal kita tidak tahu di mana keislaman mereka, kebenaran keislaman mereka. Karena sejatinya mereka yang selalu merusak toleransi dan merusak kerukunan antar umat beragama itu sebetulnya adalah segelintir umat yang memang mungkin mereka tidak mengetahui keberadaan Islam sebenarnya seperti apa. Sobat-sobatku semuanya, setelah ditahan di Lampung, maka datanglah segerombolan orang yang mengaku dirinya beragama Islam dengan didampingi oleh lawyer yang bernama Gunawan. Mereka mengatakan bahwa mereka menuntut Wawan Kurniawan dibebaskan. Mereka meminta Wawan Kurniawan dibebaskan karena tuduhan Wawan Kurniawan sudah tidak sesuai, seolah-olah Wawan dikriminalisasi. Karena yang dikerjakan oleh Wawan Kurniawan sejatinya adalah benar sebagai seorang pejabat negara yang melarang ibadah tersebut karena telah melanggar peraturan SKB 2 Menteri. Jika memang Wawan itu adalah pejabat negara, tentunya Wawan mengerti SKB 2 Menteri itu isinya apa. Di salah satu pasal SKB 2 Menteri, di situ dikatakan, di pasal 14 di situ dikatakan bahwa pemerintah daerah setempat wajib memfasilitasi pendirian rumah ibadah di tempat di mana rumah ibadah tersebut dilarang, maka dia harus memberikan solusinya di mana rumah ibadah ini boleh berdiri. Bukan untuk membubarkan ibadahnya, bukan untuk menyetop kegiatan ibadahnya. Itu sudah menunjukkan bahwa sebetulnya pengacara ini pun sudah outset dari apa yang tertuang di dalam SKB itu. Dia hanya mencoba mencocokkan bahwa di SKB itu sesuai dengan pasal sebelumnya, yaitu mengenai pendirian rumah ibadah. Di situ ada beberapa poin pengaturan rumah ibadah, diantaranya soal KTP dan segala macam. Dengan berkaca seperti itu, maka dia mengambil sebuah opini bahwa Wawan adalah pejabat negara yang menjalankan sesuai dengan pasal-pasal 13 tersebut. Tetapi dia lupa bahwa ada di pasal di bawahnya, pasal 14, yang mengatakan seharusnya Wawan memberikan solusi. Itulah pejabat negara yang betul, bukan hanya membuat rakyatnya susah, tetapi mencarikan solusi untuk rakyatnya seperti apa. Sobatku semuanya, di sini yang menjadi pertanyaan buat saya, pada saat itu video saya mengatakan bahwa Wawan harusnya didakwa dengan Undang-Undang KUHP pasal 156A, yaitu penistaan agama. Dan ternyata oleh Polda Lampung akhirnya Wawan pun diberikan pasal 156A KUHP, yaitu tentang penistaan agama. Sobat, kenapa itu merupakan penistaan agama? Dan ini ditolak oleh pengacaranya, yaitu dari Parikesit, yang mengatakan bahwa Wawan tidak menista agama. Dari mana Wawan tidak menista agama? Wawan langsung masuk ke gereja dengan menggedor gereja, kemudian masuk dan menuju ke mimbar, dan dia mengatakan bubarkan. Itu adalah sebuah perbuatan yang sangat menghina umat beragama yang sedang menjalankan ibadahnya. Itu adalah perbuatan yang sangat provokatif, perbuatan yang sangat mengancam mereka yang sedang beribadah. Sobat-sobatku semuanya, di pasal 156A KUHP bunyi undang-undang tersebut adalah sebagai berikut. Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya pasal ini adalah betul, pasal ini adalah benar dan tepat, karena Wawan benar-benar sudah menista agama. Wawan benar-benar sudah melakukan sebuah perbuatan, yaitu bersifat permusuhan, menyalahgunakan atau penodaan terhadap suatu agama dengan dia naik ke atas mimbar. Sebuah mimbar yang oleh umat Kristen itu adalah sakral, disucikan,
dengan gagahnya dia naik dengan pakaian yang seperti itu, benar-benar tidak menghargai umat Kristen beribadah. Dia langsung berteriak, bubar. Itu sebuah penistaan yang sangat luar biasa untuk umat Kristen. Karena mimbar bagi umat Kristen adalah sebuah tempat yang suci. Karena kami meyakini disitulah Tuhan hadir pada saat kami beribadah. Dan Wawan tidak menghargai, tidak menghormati, dan lagi tidak memiliki rasa sopan santun sama sekali terhadap mimbar yang kami jaga kesuciannya. Di mimbar itu hanya diperbolehkan mereka yang bertugas memimpin upacara agama, dan di mimbar itu hanya diperbolehkan selain mereka adalah pendeta atau ulama umat Kristen ada di mimbar itu. Tidak ada orang lain, tidak ada jemaat lain yang diperbolehkan pada saat ibadah itu dilaksanakan. Apa yang dilakukan oleh Wawan? Dia naik ke mimbar itu. Sobat-sobatku semuanya, ternyata oleh jaksa penuntut pasal diganti menjadi pasal 335. Dan yang lebih celaka lagi, ternyata aparat penegak hukum ketakutan dengan mereka yang mengatasnamakan umat muslim, dengan mereka yang mengatasnamakan umat Islam. Mereka datang beramai-ramai, padahal kita tahu mereka sebetulnya sejatinya mereka adalah bukan umat Islam yang mayoritas ada di negeri ini. Mereka hanya menumpang sebuah agama, menumpang sebuah nama agama untuk mengacaukan toleransi dan kerukunan antar umat agama di bumi Indonesia ini. Sobat-sobatku semuanya, Wawan akhirnya dibebaskan. Ini yang sungguh sangat lucu. Ini yang sungguh sangat aneh. Seorang penista agama dibebaskan oleh pengadilan tinggi. Kemana hukum di Indonesia? Kemana keadilan yang ada? Di sila kelima Pancasila dikatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di mana keadilan itu letaknya bagi kami umat Kristen? Terlebih lagi kami sedang menyembah Tuhan, kami sedang beribadah. Di sila pertama dikatakan bahwa rakyat Indonesia harus memiliki atau menyembah dan beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa. Dengan konstitusi kita yang menjamin rakyat memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing di pasal 28 dan 29 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ternyata aparat penegak hukum yang selalu bergelut di bidang hukum, yang selalu bergelut di bidang undang-undang, yang selalu bergelut di bidang peraturan-peraturan, ternyata mereka tidak bisa menerapkan hukum itu dengan tepat, mereka tidak bisa menerapkan hukum itu dengan baik, dan hukum itu hanya tajam kepada rakyat yang tidak bisa berbuat apa-apa, tajam kepada rakyat yang lemah, tajam kepada umat yang lemah, dan tumpul kepada mereka yang mengatasnamakan umat yang mayoritas, walaupun itu belum tentu mayoritas, karena keberadaan mereka pun juga ditentang sebetulnya oleh umat Islam yang memiliki semangat toleransi, persatuan untuk menjaga negara ini agar adil dan damai. Ternyata aparat hukum ada sisi ketakutan kalau saya lihat di situ. Mohon maaf jika saya berbicara bahwa aparat hukum sangat kecil hatinya dan aparat hukum tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Salah seorang pengacara dari Wawan Kurniawan mengatakan bahwa memang pada saat mereka hadir di Polda, mereka mengatakan supaya Kapolda melihat bahwa ada yang tidak sehat di Lampung. Itu benar adanya, ada yang tidak sehat, ada yang tidak benar di Lampung. Apa itu? Toleransi ternyata tidak berjalan di Lampung dengan baik. Kerukunan antar umat agama, menghormati sesama umat, menghormati sesama warga negara di Lampung tidak berjalan dengan baik. Seharusnya pemerintah melihat, dan pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Agama dan Menko Polhukam tentunya juga bisa melihat dan mengikuti kejadian-kejadian di Lampung ini. Sobat-sobatku semuanya, kita umat Kristen sangat menyesalkan kejadian ini karena terlihat sisi keadilan tidak ada pada umat Kristen. Saya sangat berharap dengan adanya kejadian di Lampung ini, umat Kristen mulai sadar, umat Kristen mulai berpikir ulang bagaimana harus bisa mengelola jemaatnya dengan baik,
mengolah umatnya dengan baik agar umat ini bisa beribadah dengan baik, bisa beribadah dengan bebas, mendirikan rumah ibadah dengan baik. Mungkin ada baiknya jika dibentuk sebuah persatuan di mana di antara seluruh advokat Kristen berkumpul dan membentuk sebuah persatuan, mungkin bisa bernama Aliansi Umat Kristen Indonesia atau Umat Kristen Bersatu untuk Keadilan Beribadah, atau perkumpulan apa namanya. Yang jelas tugas dari para advokat dan para pengacara ini mengawal jika terjadi hal-hal yang tidak adil untuk umat Kristen terjadi di bumi Indonesia ini, dan mengarahkan agar pengadilan atau aparat penegak hukum bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku, tidak seperti sekarang. Mereka berjalan masing-masing, mereka yang dianiaya gerejanya, mereka yang dianiaya umatnya, mereka berjalan masing-masing mencari pembelaan, dan ternyata mereka dikalahkan oleh organisasi yang lain yang lebih besar. Organisasi itu ternyata memiliki sebuah kekompakan di antara para lawyer, atau mungkin memiliki sebuah persatuan yang lain, sehingga mereka bisa kuat di dalam melakukan pembelaan-pembelaan terhadap orang yang mempersekusi, terhadap orang yang melarang atau orang yang membuat rumah ibadah kita tidak bisa berdiri. Mungkin umat Kristen bisa bersatu, mungkin umat Kristen bisa bersama-sama mulai mengelola, memikirkan hal ini agar ke depannya umat Kristen pun bisa mendapat perhatian yang sama-sama porsinya oleh pemerintah Indonesia, yang sama-sama porsinya di dalam melakukan ibadah dan mendirikan rumah ibadahnya dengan baik. Sobat-sobatku semuanya, kita tunggu dan kita harapkan pemerintah pusat mengambil tindakan atas apa yang terjadi di Lampung tersebut. Kita semua rakyat Indonesia menyesali apa yang terjadi di Lampung, menyesali apa yang diambil tindakannya oleh pengadilan tinggi yang membebaskan seorang penista agama. Sobat-sobatku semuanya, yang terjadi biarlah terjadi, dan biarlah hukum Tuhan yang akan menentukan nantinya siapakah yang berhak dihukum dan siapakah yang berhak dibela. Biarlah Tuhan yang akan menentukannya. Salam Opi Dantos.